Selanjutnya, jika bahan dan alat ini sudah siap, maka perlu adanya sebuah langkah atau proses. Langkah atau proses ini tentunya harus dapat ditulis dengan jelas dan urut, sehingga siapapun yang mengikuti langkah-langkah tersebut dengan benar pasti hasilnya akan sama. Inilah inti dari apa yang kita sebut dengan algoritma. Nah, oke, berikutnya akan saya jelaskan secara detail mengenai apa itu algoritma dan strukturnya. Oke. Nah, definisi dari algoritma. Algoritma itu berasal dari nama seorang matematikawan muslim bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi, yang oleh orang barat itu disebut dengan Al-Khwarizmi atau disebut dengan algoritma, yang artinya adalah proses menghitung dengan angka Arab. Salah satu karya beliau yang monumental adalah buku berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, yang menjadi cikal bakal dari aljabar yang bisa dipakai sampai saat ini. Dan seiring dengan perkembangannya zaman, istilah algoritma ini berubah menjadi algorit, yang kemudian diartikan sebagai metode perhitungan komputasi secara umum dalam bahasa Indonesia. Kata algoritma ini diserap menjadi kata algoritma. Jadi itu sejarah arti kata algoritma. Nah, menurut definisi, algoritma ini adalah urutan langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dalam beberapa konteks, algoritma ini dapat diartikan urutan langkah yang spesifik tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi algoritma ini tidak hanya diartikan sebagai pada perhitungan dengan komputer saja, tapi dapat diartikan lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di atas tadi adalah misalnya kita membuat resep masakan, itu adalah salah satu contoh algoritma yang ada di kehidupan sehari-hari. Lalu misalnya ada petunjuk pemasangan AC, petunjuk perakitan komputer, petunjuk install software misalnya. Nah, di sini adalah berbagai bentuk algoritma yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut makna yang pertama, algoritma adalah langkah-langkah logis penyelesaian masalah, yang artinya langkah dalam suatu algoritma itu harus logis. Sekalian perhatikan di situ ya, langkah-langkahnya harus logis, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sebagai contoh, sebuah resep masakan misalnya, di situ ada kalimat sebuah langkah, misalnya rebus bahan X selama 30 menit. Atau dalam merakit komputer misalnya, sambungkan kabel VGA monitor dengan komputer. Dua langkah ini adalah langkah logis karena jelas diketahui kebenarannya kalau si A itu merebus selama 15 menit misalnya, atau 30 menit seperti ini misalnya. Maka di sini contohnya 30 menit, lalu kita hanya merebusnya selama 15 menit saja, maka dapat dikatakan langkah tersebut tidak sesuai dengan
penyusunan langkah di dalam algoritma itu harus sistematis. Ingat tadi, penyusunan algoritma itu harus logis. Lalu sekarang penyusunan algoritma itu harus sistematis atau terstruktur. Terstruktur aturan sistem tertentu sesuai dengan tujuan yang dicapai. Artinya, langkah yang ada pada algoritma itu dapat diikuti atau ditelusuri dengan baik sehingga mencapai hasil akhir yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam suatu algoritma, biasanya setiap langkah diberikan nomor agar pengguna algoritma dapat mengikuti setiap instruksi yang diberikan dengan baik. Selain itu, langkah dalam algoritma juga harus terbatas. Artinya, dia akan berhenti setelah melakukan sejumlah langkah. Karena tujuan dari algoritma itu adalah mencari penyelesaian. Jika sebuah algoritma ini mempunyai langkah yang tidak terbatas, ini berarti usaha mencari penyelesaian yang tidak kunjung berhasil, maka dapat dikatakan algoritma tersebut sia-sia atau tidak ya. Sekarang kita akan bahas mengenai struktur algoritma. Nah, inti dari algoritma tadi adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Untuk penyelesaian masalah, algoritma ini membutuhkan spesifikasi input. Masukan sesuai yang diperlukan, memprosesnya melalui serangkaian langkah dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahan. Jadi ada masalah, lalu ada algoritma, lalu ada solusi. Kalau dibahasakan, ada input, ada algoritma, dan ada output. Secara umum, struktur algoritma itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nama atau judul algoritma, yang kedua adalah bagian deklarasi, dan yang ketiga adalah bagian deskripsi. Untuk nama atau judul itu diberikan gambaran secara singkat apa tujuan dari algoritma. Misalnya nama resep masakan tadi, petunjuk melakukan sesuatu, jadwal kegiatan, langkah penyelesaian sebuah masalah. Pemberian nama algoritma ini disarankan singkat dan jelas, namun tidak memiliki maksud, sudah mewakili maksud dari algoritma. Dalam algoritma komputer biasanya nama algoritma ditulis dengan menggunakan spasi, ya, tidak spasi. Seperti kita memberikan contoh judul misalnya, kalau dalam algoritma tidak boleh ditulis dengan menggunakan spasi, tapi kita bisa menggunakan huruf besar di awal, misalnya algoritma volume balok. Nah, di sini volume balok ini B-nya harus gabung dengan volume. B-nya besar. Atau misalnya di sini volume balok kita tulis dengan garis bawah semacam. Ini untuk penulisan judul algoritma. Jadi kalau kalian menggunakan spasi, artinya salah, ya. Lalu berikutnya untuk bagian deklarasi. Untuk deklarasi ini merupakan tahap persiapan dari algoritma. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma itu dapat berjalan. Istilah lain di sini adalah alat dan bahan. Jadi ingat-ingat, kalau kita sebut deskripsi, maka yang dibutuhkan di sini adalah alat dan bahan. Dalam algoritma pemrograman, bagian deklarasi ini menjelaskan input atau masukan apa saja yang diproses oleh algoritma termasuk jenis data input. Jadi di sini kalau kita sudah membuat program, maka yang kita inputkan di sini adalah variabel dan tipe datanya. Ya. Juga output apa yang akan dihasilkan serta semua hal yang akan dipakai dalam algoritma yang didefinisikan dalam algoritma itu termasuk variabel, tipe data, konstanta, nama prosedur, tipe, fungsi yang akan kita pelajari nanti. Nah, lalu bagian dari algoritma yang ketiga yaitu adalah deskripsi. Pada bagian ini dijelaskan serangkaian langkah atau instruksi atau pernyataan statement untuk memproses alat dan bahan
syarat yang dibutuhkan selama algoritma dijalankan atau dalam algoritma itu meliputi variabel yang dipakai, tipe data, konstanta atau prosedur, nama fungsi didefinisikan di sini. Lalu yang ketiga adalah deklarasi. Deskripsi. Semua langkah proses statement algoritma ditulis di sini. Biasanya langkah-langkah diberikan penomoran untuk memudahkan penelusuran dalam organisasi. Nah, kalau kita lihat contoh tadi, misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, resep puding mutiara. Puding mutiara ini merupakan judulnya, bahannya di sini merupakan bagian deklarasi dan cara pembuatannya merupakan bagian deskripsi. Oke. Dalam algoritma, resep masakan di atas dapat ditulis bahwa proses disusun dengan sistematis dalam bentuk urutan rangkaian kerja. Nah, maka di sini dapat saya simpulkan pengertian dari algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, oke. Kalian juga sudah mendapatkan tugas saya untuk mengerjakan LKS ini. Mari kita perhatikan. Jawab pertanyaan berikut dengan temanmu sekelompok karena sekarang kondisinya